Katedral Makassar sedang mempercantik bangunan untuk menyambut lebih banyak umat Katolik. Riuh-riuh pengerjaan renovasi begitu sibuk di Jalan Gajo Ala Lido, nomor 14 pada Sabtu 10 Agustus 2024 pagi hari. Pele Kolin, sekretaris pastor, keluar dari ruang kerjanya mengajak reporter tribuntimur.com berkeliling melihat proses pembangunan. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Fakih Imtiaz, wartawan Tribun Timur, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fakih, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. 14 kota Makassar sedang dilakukan renovasi untuk menambah kapasitas menyambut jemaah umat Katolik yang berada di kota Makassar. Nah, hingga hari ini kemarin Tribun Timur mencoba menyambangi Katedral Makassar, salah satu lokasi bersejarah yang berada di pusat kota Makassar, tak jauh dari lapangan Karebosi. Progres pembangunannya sendiri sudah berlangsung selama Progres pembangunan sudah mencapai 50%, jadi ada 30% ruangan dari eh, Katedral Makassar yang mengalami renovasi, sementara 70% lainnya karena ini cagar budaya, maka tidak boleh dilakukan pengubahan bentuk bangunan. Katedral Makassar ini merupakan lokasi bersejarah di Kota Makassar yang mulai didirikan tahun 1900 lalu, mulai berdiri yang diinisiasi oleh salah satu pastor asal Belanda. Saat itu pastor asal Belanda, Katedral Makassar ini didirikan 1989 yang selesai konstruksi pada 1900 lalu, yang diinisiasi oleh salah satu pastor asal Belanda yang saat itu datang ke kota Makassar bersama para tentara dan dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Katolik di kota Makassar. Setelah itu, pastor asal Belanda ini kemudian membeli sebidang tanah di Jalan Kajola Lido oleh pemerintah Belanda, lalu mendirikan katedral pertama di kota Makassar, yakni yang sekarang berdiri tak jauh dari lapangan Karebosi. Nah, sejak saat itu, katedral yang dulu hanya muat sekitar 200 jemaah, terus berlangsung ibadah setiap pekannya, misa di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pada tahun 1939 akhirnya mengalami renovasi pertama kali dengan menambah bagian sayap kiri dan sayap kanan bangunan agar bisa menambah jumlah umat Katolik untuk beribadah. Jadi 1939 ini mengalami renovasi pertama, lalu akhirnya menambah menjadi 700 jemaah. Dan akhirnya di tahun 2023 lalu, karena umat Katolik yang semakin banyak di Kota Makassar, kemudian Keuskupan Agung Makassar sendiri yang memang membawahi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, kemudian akhirnya Katedral Makassar kembali menjalani renovasi yang berikutnya, dan ada dilakukan perubahan bentuk pada 30% badan bangunan. Nah, kenapa 30%? Karena sebagai cagar budaya sendiri, Katedral Makassar tidak diizinkan mengubah 70% bangunan sebagai bentuk menghargai sejarah dan sebagai cagar budaya juga. Nah, akhirnya 30% badan bangunan ini akhirnya mulai direnovasi mulai tahun lalu, dan saat ini masih berlangsung proses renovasinya. Jadi akan ditambahkan menara pada tepat di tengah dari Katedral Makassar, kemudian bagian depan, ya, pintu utama, kaca di atas pintu maupun menara yang berada di bagian depan itu tidak mengalami perubahan apapun, namun di bagian tengah sampai belakang itu mengalami perubahan renovasi. Nah, untuk sementara waktu para jemaah Katolik yang ingin beribadah di bagian basement yang sudah disulap oleh pengurus sekretariat untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu. Nah, ditargetkan proses renovasi ini akan selesai di sebelum Natal nantinya, dan pada saat Natal nantinya sudah bisa digunakan sekitar 2.000 jemaah umat Katolik yang berada di Sulawesi Selatan, seperti itu. Terima kasih rekan Fakih Imtiaz, wartawan Tribun Timur atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.